Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, wah, ini bisa jadi ngubah cara pandang kita soal keyakinan. Soalnya, ini tentang konsep Tuhan yang ternyata 99% orang itu salah paham. Punya agama? Pasti. Tapi pertanyaannya, siapa Tuhan kamu? Kelihatannya sepele ya, tapi coba deh pikirin lagi baik-baik. Karena ternyata, buat kebanyakan dari kita, jawabannya itu nggak sesimpel itu. Soalnya gini, kita sering banget mikir kalau agama dan Tuhan itu ya satu paket. Punya agama, ya udah pasti nyembah Tuhan. Gitu kan? Nah, ternyata nggak sesimpel itu loh. Ada satu asumsi dasar yang ternyata keliru. Kita sering banget menyamakan antara sekedar percaya sama sang pencipta dengan tunduk sama sang pemilik. Dan disinilah letak perbedaannya. Satu hal kecil yang efeknya gede banget. Oke, jadi apa bedanya? Nah, kita akan bedah inti masalahnya. Ada dua peran Tuhan yang harus kita pahami, karena implikasinya ke hidup kita itu beda banget. Nah, coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada konsep Tuhan sebagai Rob atau Sang Pencipta. Ini tuh gampangnya kayak percaya sama pembuat jam kosmik. Keren, dia bikin alam semesta yang super rumit, terus ya udah dia tinggalin aja. Nggak banyak minta apa-apa ke kita kan? Nah, bandingin sama yang di sisi satunya, Tuhan sebagai ilah, Sang Pemilik. Wah, ini beda cerita. Jadi bukan cuma nyiptain, tapi dia juga punya hak kepemilikan atas hidup kita. Artinya, setiap tindakan kita, setiap pilihan kita, itu ada konsekuensinya. Kita punya Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan tahu nggak yang menarik? Ternyata kata Tuhan itu sendiri akarnya dari bahasa Melayu yaitu tuan, yang artinya ya master atau pemilik. Jadi konsep kepemilikan ini tuh udah nempel banget di bahasanya dari dulu. Jadi ngerti kan sekarang bedanya? Percaya sama pencipta itu gampang, konsekuensinya minim banget, cuma pengakuan aja. Tapi percaya sama pemilik, nah itu baru mengubah segalanya. Itu menuntut kita buat bertindak. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang jujur aja dalam banget. Kalau gitu siapa atau apa sih yang benar-benar jadi pemilik hidup kita? Apa yang sebenarnya kita sembah? Ada tes simple buat nyari tahu Tuhan kita yang sebenarnya. Caranya gampang, coba tanya ke diri sendiri. Apa sih yang bikin kamu fokus banget sampai lupa waktu? Terus, apa yang bikin kamu bisa marah besar kalau hal itu diganggu? Bisa jadi itu uang, karir, pasangan, status di media sosial, atau bahkan ideologi politik dan idola kita. Tanpa kita sadari, hal-hal inilah yang jadi Tuhan modern kita. Mereka yang ngontrol emosi kita, waktu kita, dan pikiran kita. Dan itulah esensi dari ibadah. Bukan sekedar ritual formal. Ibadah itu adalah ketika kita manteng, fokus 100% ke sesuatu, dan bakal marah banget kalau fokus itu diganggu. Jadi, apa yang kamu bela mati-matian? Nah, bisa jadi itulah yang kamu sembah. Contohnya gampang deh. Coba jujur, pas lagi sholat, fokus kita bisa sama nggak sih kayak pas lagi nonton final bola tim kesayangan? Atau kita lebih kesal mana? Pas ibadah diganggu, atau pas kerjaan lagi dikejar deadline diganggu? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Oke. Kalau ibadah itu bukan cuma soal ritual, terus gimana dong dengan sisa 95% hidup kita? Ini nih yang bakal mengubah cara kita mandang agama. Coba deh kita hitung-hitungan kasar. Waktu yang kita pakai buat ritual keagamaan, sholat, kebaktian, dan semacamnya, itu paling cuma berapa persen sih dari hidup kita? Mungkin 5%? Kecil banget kan? Terus, gimana nasib yang 95% sisanya? Pas kita kerja, ngurus keluarga, ngatur keuangan? Kalau Tuhan itu beneran sang pemilik, masa iya dia cuma ngasih aturan buat yang 5% doang? Nah, disinilah paradigmanya bergeser. Dalam kerangka Islam misalnya, agama itu bukan cuma ritual, tapi sebuah respons terhadap kehidupan, semacam operating system atau panduan lengkap buat ngejalanin semua aspek kehidupan. Jadi, kalau kita ngikutin panduan dari sang pemilik itu, di semua hal, dari cara kerja sampai cara berkeluarga, tiba-tiba seluruh hidup kita yang 100% itu bisa jadi ibadah. Semuanya. Nah, setelah kita bedah semuanya, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Tapi kali ini, pertanyaannya jadi jauh lebih tajam. Coba perhatiin deh kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah. Kata yang dipakai itu ilah, sang pemilik, bukan Rob, sang pencipta. Pemilihan kata ini bukan kebetulan, ini disengaja, dan maknanya dalam banget. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Kita mungkin tahu agama kita apa di KTP, tapi pertanyaannya, kita beneran tahu nggak siapa pemilik hidup kita yang sesungguhnya?